warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwining Bintarawati. Saya merupakan guru kimia di SMA Negeri 1 Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Rekan guru hebat, pada video kali ini saya akan berbagi praktik baik mengenai kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan judul Jejak Karbonku dan Mengolah Sampah Plastik Menjadi Karya. Adapun dimensi yang akan dicapai dalam kegiatan proyek ini adalah dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis, dan kreatif. SMA Negeri 1 Serang Baru berada di perumahan Kota Serang Baru. Sekolah kami berada di lahan 8.000 meter persegi. Sekolah yang luas, terdapat kebun herbal, kemudian taman, dan pepohonan hijau yang tentunya membutuhkan perawatan dan kepedulian dari semua warga sekolah untuk menjaganya. Masih rendahnya kesadaran peserta didik tentang lingkungan sekitar sekolah dan juga masih rendahnya kesadaran peserta didik dalam kepeduliannya terhadap sampah plastik yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian masih banyak juga peserta didik yang membawa kendaraan bermotor ke sekolah. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi kami dan sekolah untuk bisa menciptakan budaya di dalam peserta didik untuk kedepannya bisa memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan di sekitar. Peran saya dalam proyek ini adalah penyusun modul proyek sekaligus fasilitator dalam kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di kelas 10 dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Saya sebagai fasilitator proyek dengan fasilitator proyek di kelas lain selalu melakukan diskusi untuk persiapan dan melakukan refleksi dan evaluasi untuk kegiatan proyek yang telah kami lakukan. Adapun penanggung jawab dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum sebagai ketua pelaksana proyek. Sebagai fasilitator proyek, saya melakukan tahapan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu mulai dari tahap pengenalan, di mana peserta didik melakukan eksplorasi lingkungan di sekitar sekolah dan melakukan refleksi awal mengenai jejak karbon, perubahan iklim lingkungan, dan proses pengolahan sampah plastik. Terjadi juga diskusi bersama narasumber yang didatangkan dari Bank Sampah Kabupaten Bekasi dalam pengolahan sampah plastik. Pada tahap yang kedua, yaitu tahapan kontekstualisasi, peserta didik melakukan riset dan menghitung jejak karbon pribadi dan jejak karbon warga sekolah. Peserta didik membuat hasil riset dalam bentuk poster secara berkelompok dan peserta didik kemudian menyusun rencana dalam mengurangi sampah plastik dalam bentuk produk atau karya yang mendaur ulang sampah plastik tersebut. Tahapan yang ketiga yaitu tahapan aksi, di mana peserta didik melakukan kampanye mengurangi jejak karbon di sekolah dan melaksanakan sidang hasil proyek. Peserta didik kemudian membuat produk atau karya yang menarik dengan bahan dasar sampah plastik yang diperoleh dari lingkungan sekitar sekolah. Selanjutnya, saya sebagai fasilitator dan peserta didik melakukan evaluasi, refleksi, dan tindak lanjut bersama dengan siswa dan saya sebagai fasilitator proyek. Di akhir kegiatan, peserta didik melakukan panen hasil karya, di mana dalam kegiatan ini para peserta didik melakukan pameran hasil karya dan produk hasil proyek yang sudah mereka lakukan dari ketiga tahapan proyek yang sudah dilakukan. Terdapat beberapa karya peserta didik yang berupa karya hasil dari sampah plastik, kemudian hasil poster peserta didik yang digunakan untuk melakukan kampanye mengurangi jejak karbon, dan produk-produk lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Yosefa, SPDM SI, Kepala SMA Negeri 1 Serang Baru. SMA Negeri 1 Serang Baru adalah sekolah penggerak angkatan kedua. Di dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka di sekolah kami, tentu banyak kegiatan yang sudah dilakukan, salah satunya adalah tentang proyek profil pelajar Pancasila. Melalui kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SMA Negeri 1 Serang Baru dengan tema gaya hidup berkelanjutan, dengan subtema jejak karbonku dan mengolah sampah plastik menjadi karya, dapat meningkatkan karakter peserta didik dalam mencintai lingkungan sekitar dan menumbuhkan kesadaran peserta.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul SPD, guru biologi di SMA Negeri 1 Serang Baru. Tema P5 yang diambil di SMA Negeri 1 Serang Baru yaitu gaya hidup berkelanjutan dengan subtema mengurangi jejak karbon dan pemanfaatan sampah limbah plastik. Pada kegiatan P5 ini, peserta didik atau siswa lebih kreatif, lebih aktif dan inovatif. Aktif di sini adalah mereka lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibda Kalini Sayastanto dari kelas 4. Di sini saya akan merefleksikan proyek pertama P5 dari SMA Negeri 1 Serang Baru, yaitu yang bertemakan tentang gaya hidup berkelanjutan yang memiliki judul jejak karbon. Mungkin dari kesan saya terhadap terhadap proyek pertama ini bisa mengubah saya untuk lebih meminimalisirkan plastik, apalagi kan itu juga berpengaruh terhadap jejak karbon yang bisa menambahkan jejak karbon. Jadi mungkin dengan saya jajan di dalam kantin, mungkin saya akan lebih meminimalkan. Baik dari saya mengenai kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan judul Jejak Karbonku dan Mengolah Sampah Plastik Menjadi Karya. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semua dan dapat diterapkan oleh sekolah-sekolah lain serta dikembangkan lebih baik lagi, sehingga dapat membangun karakter peserta didik sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Dan tentunya dampaknya tidak kalah penting adalah timbulnya kesadaran akan lingkungan sekitar oleh seluruh warga sekolah secara berkelanjutan dengan mengurangi jejak karbon dan mengurangi penggunaan sampah plastik. Terima kasih, saya Dwini Bintarawati pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.